Hai teman pintar, hari ini kita akan membahas tentang RUU baru TNI yang sedang hangat diperbincangkan. RUU ini membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan di 10 kementerian atau lembaga. Namun, RUU ini juga memicu kontroversi karena kekhawatiran akan kembalinya dui fungsi TNI seperti di masa Orde Baru dulu. Di video kali ini kita akan membahas yaitu yang pertama, mengulik lebih dalam tentang RUU baru TNI ini. Yang kedua, melihat manfaat dan dampak buruk RUU ini. Yang ketiga, membahas kontroversi yang melingkupinya. Agar Anda tidak penasaran, mari kita bahas lebih dalam. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa seperti biasa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mensupport channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi kepada yang lainnya. Terima kasih. RUU TNI yang sedang dibahas di DPR memicu kontroversi di tengah masyarakat. Di satu sisi, RUU ini diharapkan dapat memodernisasi TNI dan meningkatkan kesejahteraan prajurit. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa RUU ini dapat memicu kembalinya dui fungsi TNI, di mana TNI memiliki kewenangan di bidang sipil selain pertahanan. RUU baru TNI ini membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan di 10 kementerian atau lembaga, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Hal ini diyakini dapat meningkatkan sinergi antara TNI dan kementerian atau lembaga. Namun, kontroversi muncul terkait potensi dui fungsi TNI. Kekhawatiran ini disadari oleh sejarah panjang dui fungsi TNI di masa lampau, di mana TNI memiliki kewenangan yang luas di bidang politik dan ekonomi. Berikut beberapa poin kontroversi RUU baru TNI ini. Yang pertama, pelibatan TNI dalam jabatan sipil dikhawatirkan dapat melemahkan demokrasi dan memperkuat pengaruh TNI di bidang sipil. Yang kedua, perpanjangan batas usia pensiun dikhawatirkan dapat membebani anggaran dan menghambat regenerasi di tubuh TNI. Yang ketiga, penambahan kewenangan TNI dikhawatirkan dapat melanggar hak asasi manusia dan melemahkan peran kepolisian. Pendukung RUU baru TNI berargumen bahwa RUU ini diperlukan untuk memodernisasi TNI dan meningkatkan profesionalisme prajurit. Mereka juga berargumen bahwa pelibatan TNI dalam jabatan sipil dapat meningkatkan sinergi antara TNI dan kementerian atau lembaga terkait dalam menjalankan tugas dan fungsi. Penentang RUU baru TNI berargumen bahwa RUU ini berpotensi memicu kembalinya dui fungsi TNI dan melemahkan demokrasi. Mereka juga berargumen bahwa perpanjangan batas usia pensiun dan penambahan kewenangan TNI dapat membebani anggaran negara dan melanggar hak asasi manusia. Kontroversi RUU baru TNI ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kembali peran TNI dalam masyarakat Indonesia. Masa depan TNI haruslah berorientasi pada pertahanan negara dan menjaga demokrasi. Penting untuk melibatkan semua pihak dalam pembahasan RUU ini, termasuk masyarakat sipil, organisasi HAM, dan pakar. Pemerintah juga harus transparan dalam proses pembahasan RUU ini dan mempertimbangkan semua masukan dari berbagai pihak.
Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.